Assalamualaikum teman-teman semua. Yuk kita belajar tentang apa hari ini, yaitu tentang talking about necessity and obligation. Nah, kalau kita berbicara talking about necessity and obligation, kita biasanya disuguhkan dengan kata must, mustn't, have to, dan don't have to. Yang pertama, kita bahas must atau have to. Nah, teman-teman semua, kalau must sama have to itu digunakan untuk, ini, means it's necessary to do something. In American English, have to is more common. Often it doesn't matter which is one is used. Jadi yang mana salah satu itu bisa digunakan. Nah, have to dan must ini itu berarti kebutuhan yang bisa kita lakukan. Tetapi English Amerika have to itu cenderung lebih umum untuk digunakan daripada must. Tetapi walaupun keduanya digunakan, it doesn't matter. Maksudnya nggak masalah gitu. Misalkan nih ada kalimat I must leave now, atau kalian bisa menggunakan have to di situ. I have to leave now. Nah, kalau kalian menggunakan must atau have to, it doesn't matter ya, nggak masalah juga. Namun, umumnya kita menggunakan have to saja. Nah, selanjutnya kita mengacu ke necessity, yaitu kita disuguhkan dengan kata don't have to atau don't need to. Sama dengan must sama have to tadi, kita biasanya cenderung menggunakan don't have to daripada don't need to. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan keduanya, it's okay ya, nggak masalah. Nah, kita baca ya, means it's not necessary to do something. Artinya atau maksudnya, kalau don't have to sama don't need to itu berarti kita nggak perlu atau tidak butuh untuk melakukan sesuatu itu. Contoh kalimatnya seperti ini. You don't need to atau don't have to hurry to cross the street. There is plenty of time. Kamu nggak perlu terburu-buru atau terlalu cepat untuk menyeberang jalan. Masih banyak waktu. Nah, kalau kamu atau kalian pakai don't need to atau don't have to, nggak masalah ya. Nah, apalagi sekarang kalau must, mustn't, have to, don't have to, nah kita cenderung kemana lagi? Ke mustn't. Yang tadi must sudah, don't have to juga sudah, sekarang mustn't. Mustn't itu cenderung ke prohibition atau cenderung ke larangan ya. Namun di sini mustn't mean it is absolutely necessary not to do something. Mustn't berarti di sini benar-benar kita nggak perlu atau nggak butuh untuk melakukan hal itu. Nah, berarti kayak larangan keras gitu teman-teman ya. You mustn't cross the road. Kamu tidak harus menyeberang jalan itu. Atau kamu tidak perlu menyeberang jalan itu. Nah, kalian kalau tidak memerlukan sesuatu itu atau benar-benar tidak memerlukan sesuatu itu, kalian bisa bilang mustn't. Mustn't ini cenderung ke larangan atau prohibition dalam bahasa Inggrisnya. Ada contoh kalimat satu lagi, yaitu you mustn't wait for the green light. Kamu tidak harus menunggu kalau lampu hijau. Kalau lampu hijau, kita kan jalan, ya kan? Oke, kita lanjutin lagi ya. Untuk slide selanjutnya, kita belajar have to. Yang slide pertama tadi, have to-nya berbeda loh sama have to yang satu ini. Bedanya apa? Yang pertama tadi, di mana have to itu cenderung ke kebutuhan atau necessities. Namun, yang have to ini kita cenderung kemana? Cenderung ke obligation. Nah, have to is sometimes used to describe an obligation that comes from outside. Jadi,
have to ini kadang-kadang digunakan juga menggambarkan kewajiban yang datangnya dari luar atau dipengaruhi oleh lembaga atau orang lain yang supposed to us. Jadi yang mendorong atau membebani kita untuk melakukan kewajiban itu. Misalkan, your doctor says you have to stop smoking. Apa maksudnya? Maksudnya dokter kamu mengatakan atau bilang sama kamu harus berhenti merokok. Nah, di sini yang jadi outside-nya siapa? Yaitu your doctor. Your doctor itu bilang berarti orang lain yang mempengaruhi kamu harus melakukan sesuatu. Apa? Yaitu stop smoking atau berhenti merokok. Nah, itu adalah obligation yang berasal dari luar. Kemudian must. Yang tadi must boleh digunakan untuk necessity, namun cenderungnya Inggris Amerika biasanya menggunakan have to ya, yang pertama tadi. Namun yang kedua, must ini sometimes is about personal obligation. Ternyata bisa loh kadang-kadang juga must digunakan untuk kewajiban personal atau kewajiban yang kita buat sendiri di dalam diri sendiri. Nah, ini maksudnya the speaker feels it necessary for him or his listener to do something. Maksudnya apa? Maksudnya pembicara seperti misalkan saya merasa itu perlu atau butuh kok untuk saya, atau pembicara seseorang kepada pendengarnya, atau misalkan saya sebagai pembicara terhadap pendengar saya, misalkan kalian, untuk melakukan sesuatu. Nah, seperti itu. Misalkan kalimatnya bagaimana? Nih, ada you must stop offering me these cookies. Kamu harus berhenti menawarkanku kue-kue ini. Yang membuat kebijakan adalah saya, yaitu stop atau berhentilah menawarkanku kue-kue ini. Yang membuat aturan atau membuat kewajiban untuk berhenti adalah saya, yang menjalankannya adalah kalian. So, ini adalah personal obligation, kewajiban yang kita buat di dalam diri kita sendiri tanpa dari orang luar yang menyuruh. Seperti have to ini kan dari outside, tetapi kalau must cenderung ke diri sendiri. Begitu ya. Nah, kemudian kita selanjutnya ke contoh ya. Ini ada di situasi in the zoo. Nah, siapa yang pernah ke in the zoo, ke zoo ya? Nah, biasanya kan kita pernah mendapati yang namanya pengumuman, aturan, atau regulasi ya di lingkungan zoo, di lingkungan kebun binatang. Nah, kalau iya, coba kita ya sama-sama membahas soal seperti ini. Yuk, children bla 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 be supervised. Anak-anak haruskah atau perlukah diawasi? Nah, kemudian yang nomor 2, visitors, pengunjung, titik-titik atau bla 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 feed the animals. Pengunjung harus memberi makan hewan atau tidak boleh memberi makan hewan, atau perlukah memberi makan hewan, atau pengunjung-pengunjung tidak perlu memberi makan hewan. Nah, kalian coba analisis kalimat itu. Yang mana ya jawaban yang tepat? Kemudian nomor 3, if you see a person in immediate danger, you bla 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 contact zoo staff immediately. Maksudnya, jika kamu melihat seseorang itu dalam bahaya, kamu haruskah atau kamu perlukah menghubungi staf kebun binatang itu dengan segera? Nah, kira-kira apa tuh jawabannya? Nah, sekarang yang nomor 4. You bla 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 to pay for a ticket if you're under 6 years old. Kamu harus atau perlu nggak membayar tiket jika umur kamu 6 tahun. Kira-kira apa? Nah, sebelum kita tahu jawabannya, kalian juga sudah bisa menganalisis kira-kira saya perlu kata apa ya yang tepat untuk melengkapi soal itu.
Kira-kira apa? Ini dia jawabannya. Nah, kalau yang pertama, kita boleh kok memakai must. Kita juga boleh memakai have to. Anak-anak, apa? Berarti kalau kita boleh memakai must sama have to, bisa cenderung ke keperluan, ya kan? Karena tidak mungkin kalau must itu dipakai ke kewajiban obligation dari dalam, atau have to bisa kewajiban dari luar. Berarti children must be supervised atau children have to be supervised itu juga nggak masalah ya. Nah, kemudian yang nomor 2, visitor mustn't feed the animals. Pengunjung atau para pengunjung tidak boleh atau dilarang memberi makan binatang. Kenapa? Di sini pakai mustn't karena biasanya kita melihat pamflet atau pengumuman yang dipasang oleh pihak kebun binatang untuk pengunjung supaya tidak memberi makan hewan sembarangan. Makanya kita pakai mustn't di kalimat ini. Kemudian yang ketiga, if you see a person in immediate danger, you must atau have to. Boleh ya, kita pakai must atau kita pakai have to. Nah, jika kamu melihat seseorang, harus atau perlukah menghubungi staf zoo segera. Jadi kita bisa pakai must sama have to. Cenderung kemana? Ke obligasi personal atau keperluan. Nah, di sini cenderung ke kebutuhan atau keperluan. Nah, yang keempat, you don't need atau don't have to pay for a ticket if you're under 6 years old. Nah, kita pakai don't need atau don't have. Kenapa tidak perlu pakai mustn't? Karena ini bukan larangan ya, tetapi ini adalah suatu kebutuhan yang kita tidak perlu menjalankannya, atau kita tidak perlu atau tidak butuh membayar tiket jika umur kamu di bawah 6 tahun. Ya, makanya tidak memakai mustn't ya, karena bukan larangan, tetapi kita di sini membicarakan perlu atau tidak perlu. Nah, itu semua contoh-contohnya. Nah, this is a questions for you. Nah, sekarang ini adalah pertanyaan buat kalian semua. Nah, semoga untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kalian bisa menjawab pertanyaan dengan kata, pemilihan kata must, mustn't, have to, don't need to, dan sebagainya tersebut secara tepat ya. Nah, ini ada situasi at school. Kalian bisa menjawabnya dari nomor 5 sampai nomor 8. Kemudian ini ada situasi traffic rules. Ada nomor 9, 10, 11, sampai 12. Nah, sampai 13 ya, maaf. Nah, sekarang kalian juga bisa memilih salah satu tema-tema ini. Dan ini dari temanya camping rules ya. Dari nomor 14 sampai nomor 17. Kalian bisa membacanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah babysitting, situasi babysitting, di mana babysitting ini biasanya kita harus tahu pekerjaan seorang nurse baby ya. Nah, kalian bisa membacanya dan mengisinya. Oke, itu saja teman-teman untuk pelajaran must, mustn't, have, dan don't have to. Semoga bermanfaat dan good luck ya. Semoga berhasil atau semoga tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.